Pertanyaan selanjutnya. Selama di Belanda, apa masih ada hal mistis yang Ibu alami? Di Belanda beberapa kali pernah terjadi di rumah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang sudah bersedia mampir di channel ini. Saat ini pukul 9 malam. Ya, betul malam. Tapi di belakangku ini masih terang karena saat ini musim panas. Meskipun hari ini lumayan mendung, tapi matahari masih tetap terlihat karena biasanya tenggelamnya sekitar pukul 10 nanti. Nah, di kesempatan yang masih lumayan terang ini, aku gunakan untuk take video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Dan sebelumnya, terima kasih bagi kalian yang sudah sudi memberikan like, share, memberikan komentar yang berisi masukan dan kritik saran bagi channel ini. Juga terima kasih yang sudah mensubscribe juga. Jadi yuk kita mulai bahas satu persatu pertanyaan kalian. Ke Belandanya itu Desember tahun 2014. Jadi pertama kali aku menginjak Belanda itu Desember, Natal kedua, tanggal 26 Desember itu pas salju pertama setelah 2 tahun Belanda tanpa salju. Aku datang langsung ada salju itu. Jadi tahun 2014 pertama kalinya aku ke Belanda. Berapa perbedaan usia? Perbedaan usianya, aku kelahiran 81, beliau kelahiran 84. Perbedaan usia kami 2,5 tahun kalau dihitung dari bulannya ya. Jadi begitulah, aku lebih tua 2,5 tahun daripada beliau dengan statusku yang sudah pernah menikah dan dengan 2 orang anak, sedangkan beliau itu belum pernah sama sekali menikah. Itu tadi menjawab pertanyaan Mbak Ika Haryanti ya. Sudah jelas ya Mbak ya. Baik, pertanyaan kedua dari Mbak Hana Syahara. Tanya skincare rutinnya, bolehkah? Skincare. Skin. Oh my god. Ya, skincare rutin. Enggak ribet sebenarnya. Aku cuma pakai suatu produk dan made in Indonesia yang cuma cuci muka, tempel bilas, udah itu aja. Jadi sabun, cuci muka, tempel bilas, dan ada serumnya, serum vitamin C itu, dan ada tabir suryanya. Sudah itu aja. Jadi skincare bagiku itu wajib ya, wajib karena kan usia sudah bertambah. Sebentar lagi, beberapa bulan lagi aku udah kepala 4 loh. Terus kita dari negara tropis ke negara 4 musim, itu kendala di kulit itu memang sangat berat. Apalagi aku suka begadang. Jam tidurku itu kalau kalian tahu, itu apalagi kemarin ini kan melahirkan, menyusui ya, udah gak karu-karuan jam tidurnya. Dan sekarang pun meskipun sudah berhenti menyusui sejak seminggu 2 minggu yang lalu berhenti menyusui, tapi masih sering begadang untuk menulis naskah, untuk ngedit video dan lain-lain itu. Makanya skincare itu perlu untuk menjaga kesehatan kulit menjelang usia 40 ke atas. Sebenarnya kalau perawatan wajah dari muda itu harus ya, tapi aku
aku agak telat kebetulan, karena dulu itu nggak terlalu care masalah seperti ini karena suka hiking, diving, dan jet backpack dengan seperti hal-hal seperti itu. Sekarang sejak 2006, berarti sekitar 5 tahun yang lalu mulai konsen untuk mulai pakai skincare. Itu nggak ribet, itu aja, cuci muka, malamnya kasih serum, siangnya tabir surya, sudah. Sedangkan kalau make up aku nggak pernah pakai bedak. Ini nggak bedakan, nggak bedakan sama sekali, nggak bedakan tuh, nggak tuh. Ini juga bukan berminyak ya. Nggak. Aku sehari-hari cuma pakai untuk kebutuhan YouTube aja. Karena sehari-hari jujur di rumah nggak pernah make upan, sama sekali nggak pernah. Keluar pun jarang pakai make up, nggak pernah, nyaris, kecuali kalau pergi ke tempat wisata gitu ya, agak ya biar agak merona dikit gitu, cuma pakai lipstick dan pensil alis, pantang pergi sebelum alis jadi. Iya, karena aku nggak punya alis, alisnya tipis sekali ya. Itu jadi make upnya cuma pensil alis sama lipstick, cukup. Karena kalau aku menor nggak nyaman, merasa aneh aja gitu karena nggak terbiasa. Itu pertanyaan kedua ya, sudah dijawab. Terus ada pertanyaan lagi dari Mbak Aini Nurlaila. Aini Nurlaila ya Mbak ya, semoga lihat tayangan kali ini. Ibu, Mbak Lena dan Mas Firman kan dari dulu sudah terbiasa dengan hal-hal yang gaib. Kalau suami dan keluarga di Belanda percaya nggak sama hal-hal mistis gitu? Jawabannya enggak. Kesel sebenarnya sih, karena apa ya, kita udah ngoyo-ngoyo nyeritain segala macam dan mereka gitu aja, nggak banyak komentar. Karena bagi mereka prinsipnya mereka itu ada, tapi nggak mungkin bisa menampakkan diri secara nyata atau melakukan sesuatu untuk menunjukkan eksistensinya kepada kita, misalnya menggerakkan benda atau apa itu. Apalagi sama mertua, mereka 11 nggak percaya hal seperti itu. Cuma mereka bilang, oh ya kalau di Indonesia atau kebanyakan negara Asia itu memang percaya hal-hal seperti itu. Dan secara tidak langsung mertua memang ya pokoknya kita nggak bahas masalah itulah sama mertua, percuma. Tapi bapak mertua pernah cerita bahwa ada kakeknya dulu pernah tinggal di Indonesia di daerah Kalimantan dan mereka percaya hal-hal seperti itu. Ya hanya sekedar itu sudah. Kalau suami itu dulu nggak percaya sih sebenarnya, sampai sekarang juga sebenarnya setengah-setengah. Tapi pernah kejadian waktu aku masih di Jepara dan kami biasanya kan chattingannya tengah malam ya, karena dia waktu di Belanda kita ini selisih 5-6 jam gitu kalau Indonesia Belanda. Jadi kalau musim dingin itu kita selisih 6 jam dengan Indonesia, sedangkan kalau musim panas seperti ini kita selisih 5 jam. Nah jadi kita selalu chatting saat dia pulang kerja, dan dimana itu kalau dia pulang kerja sekitar jam 6 jam 7 malam, di Indonesia sudah sekitar jam 1 atau jam 2, bayangin waktu itu. Jadi waktu itu kami sudah menikah, tapi aku masih bolak-balik Indonesia Belanda karena masih banyak hal yang perlu diurus dan anak-anak juga masih sekolah di Indonesia. Jadi kami chattingnya jam 1 malam sampai jam 3 pagi, sampai jam 4 kadang aku pengorbanan. Nah di saat-saat seperti itulah kadang aku menceritakan fenomena-fenomena yang terjadi di rumahku yang ada di Jepara. Nah seperti itu. Masih percaya atau tidak? Enggak. Pertanyaan selanjutnya, selama di Belanda apa masih ada hal mistis yang ibu alami? Di Belanda beberapa kali pernah terjadi di rumah ini ya. Jadi aku
aku bukan indigo atau apa ya, tapi pernah ada kejadian mistis waktu itu masih kecil. Dia tidur di kamar terpisah kan ya, biasa orang Belanda seperti itu. Jadi kita pakai baby monitor. Tiba-tiba ternyata waktu tengah malam itu baby monitor yang terhubung ke kamarku itu bunyi, nyala, langsung ada suara bip gitu. Biasanya itu kalau masih nangis atau teriak gitu, itu bunyi atau dan otomatis kameranya nyala. Tapi waktu itu aku lihat di layar monitor itu dia tidurnya anteng dan benar-benar anteng, nggak bergerak. Dan waktu itu dia masih belum ada, usianya waktu itu sekitar 2-3 bulan, belum bisa bicara, belum bisa ngomong ya, ngoceh pun paling apa. Aku lihat di monitor itu dia bobo anteng, tapi tiba-tiba terdengar suara begini, mama, swear. Langsung merinding bulu kuduku. Tapi waktu itu aku cepet-cepet nyamperin ke kamarnya dia, karena cuma sebelahan kamar kan ya. Cuma waktu itu aku nyamperinnya mikir, ada siapa itu di kamarnya dia. Tapi suaranya benar-benar seperti anak kecil dan nyebut kata mama. Aku gak tahu, dan itu sangat amat mengerikan karena anak-anakku manggilnya kan ibu, nggak ada yang manggil mama. Itu siapa? Ya udah, itu aja sih. Selain itu pernah beberapa kali waktu suami ada tugas kerja ke Jerman dan beliau menginap biasanya 2 malam ya kalau ke Jerman itu sama kolega-koleganya gitu. Aku tidur di rumah dan jelas-jelas itu malam itu aku begadang. Aku nulis waktu itu di sini juga. Jadi di sebelah sini tuh ada tangga menuju ke atas ke kamarku itu. Tiba-tiba ada langkah kaki naik, jelas naik. Waktu itu belum ada Mas Firman belum tinggal di sini, jadi otomatis aku di rumah sendirian. Dan tiba-tiba tuh ada suara langkah kaki naik ke atas tangga, dek 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 gitu. Ya aku nggak nengok sih, cuma aku batin aja. Ya sudahlah, kalau mau jalan-jalan aja. Ya seperti itu, nggak terlalu banyak, tapi ya di mana tempat sebenarnya ada. Dan sebagai orang yang peka, sering aku merasakan bukan cuma di Belanda tapi di beberapa negara lain yang aku kunjungi, seperti misalnya di Greece dulu, di tempat akomodasi kami ataupun di restoran yang aku kunjungi, karena di sana banyak tempat akomodasi dan restoran yang sudah tua umurnya, yang bentuk bangunannya tradisional dan klasik seperti itu. Dan sering aku mengalami beberapa kali kejadian yang bikin merinding. Ya seperti itu. Jadi pertanyaan selanjutnya, dari Mbak Dian Nurul Suryamin. Halo Mbak Dian, terima kasih selalu hadir di podcast hororku, selalu lihat apapun yang aku posting di YouTube. Sekali lagi terima kasih. Kali ini menjawab pertanyaan Mbak Dian ya, Mbak Dian Nurul Suryamin. Awal pertama banget ibu punya inspirasi bikin cerita horor dari mana? Terus itu waktu kapan? Sebenarnya inspirasinya sudah lama Mbak, karena aku mengalami kejadian yang di luar nalar itu berawal dari sejak aku kelas 1 SMK di Pati. Tapi waktu itu belum pernah ada kepikiran untuk bikin buku ya, belum. Jadi yang pertama kali aku pengen nulis cerita horor itu waktu aku bikin novel Syatana ya, karena aku pengen mengumpulkan pengalaman-pengalaman hororku dan teman-teman. Novel Syatana itu aku tulis dan terbit di tahun 2019, Syatana pertama. Sekarang sudah Syatana kedua ya. Jadi novel Syatana pertama itu berisi Syatana yang tak kasat mata. Jadi judulnya Syatana, subjudulnya itu yang tak kasat mata. Itu isinya petualangan peristiwa horor yang dialami oleh teman-teman Facebookku, dan mereka mengirimkan kisahnya lewat
Messenger maupun WhatsApp yang aku tulis ulang, aku rangkum kembali. Ada yang pakai nama asli, ada yang pakai nama samaran, seperti itu. Jadi itu sudah terbit. Silahkan kalau mau order bukunya silahkan tinggalkan komentar di bawah atau japri aku, masih ada stok bukunya karena sudah 3 kali cetak ulang. Dan untuk yang mau novelnya gratis bisa join di grupku Epilogi di Facebook ya, Epilogi, cari aja di kumpulan cerbung dan cerpen karya Epi Silma. Itu setiap bulan sekali tanggal 1 aku selalu membagikan satu novel gratis untuk para memberku di Epilogi. Itu fanpage ya, grup, bukan fanpage, maaf, grup Epilogi itu untuk kontributor, top kontributor yang banyak memberikan komentar di sana dalam 1 bulan ataupun posting di sana. Jadi dapat novel gratis. Novelnya apa? Tergantung stok. Jadi begitu, sudah dijawab ya. Jadi inspirasi cerita horor, inspirasinya pertama yaitu karena sering mengalami kejadian horor dan nulisnya mulai tahun 2019. Novel-novel sebelumnya belum ada novel yang horor karena novel sebelumnya itu kisah nyataku, pengalaman hidup. Jadi Syatana yang Tak Kasat Mata itu novel kelima dan novel pertama yang bergenre horor. Sudah dijawab ya Mbak Dian ya. Kali ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Kiki Emilia. Selama menulis cerita horor dari kisah nyata seseorang, apa Ibu merasa takut atau merasa seram? Dan apa ada yang sampai terbawa mimpi saat tidur? Merasa takut, merasa seram wajar, tapi nggak pernah sampai parno gitu, nggak, biasa aja. Padahal nulisnya juga malam dan sendiri dan dalam keadaan jendela terbuka, biasa aja sih. Dan apa ada yang sampai terbawa mimpi saat tidur? Enggak. Tidur mungkin karena terlalu lelah ya, tidur ya tidur aja, udah dijawab ya Mbak Kiki ya. Ada pertanyaan dari Mbak Queneva Zahra ya. Saya penasaran banget, keluarga Ibu sehari-hari pakai bahasa apa ya kalau lagi kumpul? Jadi di rumah kami itu ada 4 bahasa. Aku dan suami berbahasa Inggris karena itu bahasa pertama kami waktu kami bertemu dan udah terbiasa ngobrol dengan bahasa Inggris. Jadi ya bahasa Inggris. Bahasa kedua bahasa Jawa antara aku sama Mas Firman, karena kami udah terbiasa pakai bahasa Jawa ya nggak bisa merubah kebiasaan itu kan bahasa ibu ya, jadi bahasa Jawa. Jadi Mas Firman sama ibu masih pakai bahasa Jawa. Jadi tadi Inggris, Jawa, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini Mas Firman sama Mas Sena sering ngajarin Mas Sena bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya sehari-hari Mas Firman ngobrol sama Mas Sena itu ya sering pakai bahasa Indonesia. Jangan lupa akar sejarah. Dan bahasa keempat itu bahasa Belanda otomatis ya, karena suami orang Belanda, mertua Belanda, anak juga separuh Belanda. Jadi mau gak mau aku juga harus belajar bahasa Belanda. Jadi sejak Mas Sena lahir kita komitmen untuk sebanyak mungkin memakai bahasa Belanda untuk memperlancar bahasaku juga. Dan untuk tinggal di Belanda juga aku alhamdulillah sudah lulus 2 ujian. Ujian pertama dulu A1 levelnya, dan tahun kemarin waktu hamil tua sudah lulus ujian A2, sudah selesai. Jadi aku berhak tinggal di Belanda seperti warga negara Belanda meskipun aku warga negara Indonesia. Jadi sudah bukan pakai visa turis tapi sudah punya izin untuk tinggal di Belanda. Begitu ya, jadi 4 bahasa ya Mbak ya, Mbak Queneva Zara. Terima kasih atas pertanyaannya. Ujian hidup terberat buat Ibu selama ini apa? Nah itu pertanyaan dari Mbak Nur Atia Maula. Ujian hidup terberat, kalian pasti tahu. Ujian hidup terberat
adalah saat bersuamikan pecandu narkoba yang dulu itu suratnya sempat viral, surat untuk Mbak yang Ono, Mbak yang artis itu yang dijawab sampai viral. Ya, itu ujian terberat karena memutuskan menikah dengan beliau itu banyak yang menentang, termasuk keluarga, dan aku mendampingi beliau itu sampai bertahun-tahun dan memaafkan semua kesalahannya, tetapi tidak ada kebaikannya, nggak ada itikadnya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Itu ujian terberatnya karena saat itu anak-anak juga masih bayi dan balita, dan aku menghadapi semuanya sendiri. Sedih lah kalau diceritain, tapi ya nggak perlu panjang-panjang cerita di sini karena vlog ini bukan untuk bersedih-sedih ya, males. Ya itu aja ujian terberatnya. Untunglah udah lepas sekarang dari beliau dan aku sudah merasa bahagia dengan kehidupanku yang sekarang, keluargaku yang sekarang, alhamdulillah. Dan semoga beliau juga, meskipun aku nggak tahu ya. Next, dari Mbak Rani ya. Pernah nggak sih Bu, Mas Sena misalnya rewel sambil nunjuk sesuatu dan ngomong lagi lihat apa gitu karena diganggu hal-hal gaib? Kalau misalnya pernah, apa yang Ibu lakukan? Nggak pernah. Mas Sena nggak pernah. Mungkin kebawa cuek kayak papanya ya. Alhamdulillah sih. Ya udah itu aja. Next, Mbak Uminya Nadia Setia Bakti. Mbak Umi atau Mbak Nadia nih? Uminya Nadia Setia Bakti. Mungkin uminya Mbak Nadia ya, putrinya mungkin namanya Nadia. Oke, kita bahas nanti. Pertanyaannya, Mbak Cantik kapan? Oh, Mbak Cantik, terima kasih loh Mbak. Mbak Cantik kapan Mbak mulai bisa merasakan kedatangan mereka? Kontak pertama kali gitu Mbak. Kedatangan mereka kontak pertama kali waktu aku SMK kelas 1, dan itu terjadi di tempat kosku di daerah Winong, Pati, karena waktu itu aku sekolah di Pati. Tapi untuk penjelasan selengkapnya nanti di playlist lain ya, nanti di ngobrol seram aku ceritain tentang ini ya. Next, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Jami Makfiroh. Parenting tentang Mas Sena dan kakak-kakaknya dulu Bu. Kebetulan umur anak saya lebih tua 7 bulan dan juga anak saya suka nonton TV. Bagaimana dengan Mas Sena? Saya hanya pengen observasi. Kalau Mas Sena itu kami sudah sepakat Mas Sena tidak diperkenalkan dengan TV. Jadi dia nggak pernah nonton TV. Jadi dia nontonnya iPad itu yang sudah disetting. iPad itu hanya bisa menonton YouTube channel khusus anak-anak dan di-download dengan game edukasi seperti puzzle, pengenalan warna, mewarnai, menyusun balok, melukis dan gitu. Jadi di rumah ini pun jangankan Mas Sena, kami sekeluarga memang nggak pernah nonton TV. Aku pun juga nggak pernah nonton TV. TV hanya digunakan untuk menonton channel-channel yang kita pilih. Misalnya kita download film atau nonton berita yang sudah di-download, atau sport, pertandingan F1 karena suami suka F1 gitu kan, atau fighting, atau channel-channel traveling dan petualangan adventure seperti itu. Jadi kita nggak pernah nonton TV. Next, pertanyaan berikutnya dari Mbak Catur ini. Mbak Epi sukses mendidik putra putrinya, sukses menjadi menantu yang disayang keluarga, mertua, dan panjenengan juga sukses dalam pekerjaan serta sebagai istrinya bapaknya Mas Sena. Gimana kiat-kiatnya Mbak? Saya kagum sama Mbak. Maaf kalau kurang berkenan dengan pertanyaan saya. Gak ada kiat sukses, gak ada tips-tips apa Mbak. Cuma kalau kita melakukan sesuatu itu jangan memikirkan untuk orang lain, tapi berpikir kita melakukan sesuatu untuk menjadi diri kita sendiri yang lebih baik.
penerimaan orang itu nanti baik atau enggak itu urusan mereka. Jadi kita ikhlas aja melakukan yang terbaik. Kita sebagai istri lakukan yang terbaik sebagai istri. Kita sebagai menantu lakukan yang terbaik sebagai menantu. Udah itu aja. Soal mereka suka atau tidak, menilai bagaimana itu urusan mereka. Insya Allah kalau kita niatnya baik, hasilnya baik kok. Nggak perlu cari muka, nggak perlu bersandiwara, sok-sok gitu, nggak usah. Jadi diri sendiri. Dan dan aku itu orangnya termasuk orang yang belak-belakan ya, dan nggak bisa nyimpen masalah. Jadi kalau aku misalnya ada masalah dengan suami atau mertua, aku langsung ngomong ke mereka, nggak ngomong di belakang, nggak dipendem berlama-lama, nggak. Aku jadi minta bertemu sama mereka, aku ngomong apa yang aku rasakan, bagaimana perasaanku. Jadi kita sama-sama enak, terbuka, dan masalah itu nggak dipendam, selesai saat itu juga sudah gitu. Jadi hidup jangan mendem masalah, nanti jadi keriput. Pertanyaan terakhir ya. Ada banyak pertanyaan lain sih, tapi aku skip karena nggak penting untuk dibalas. Bukan apa-apa, bukan aku menganggap pertanyaan itu remeh atau sepele, bukan. Tapi karena menyangkut mantan, menyangkut agama dan lain-lain, yang aku rasa itu hal yang privasi sih, jadi nggak perlu. Bagaimana cara mudah membuat konten YouTube? Ini pertanyaan dari Mbak Askana Arifikriana. Pertanyaannya sebenarnya kurang jelas, tapi beliau memperjelas lagi cara membuat videonya, Mbak. Oke. Aku termasuk pemula ya untuk bikin akun YouTube baru 1 bulan. Ya sebenarnya sudah lama sih, sudah dari berapa tahun yang lalu, cuma untuk intens membuat konten itu baru sekitar 1 bulan yang lalu. Itu pertama kali untuk membuat videonya, pastikan HP-nya Mbak itu memorinya cukup untuk merekam video. Karena pernah beberapa kali kejadian aku lagi recording seperti ini dan ternyata stop dan bahkan tidak tersimpan di memori karena tidak ada space-nya. Sedih. Jadi pastikan memorinya cukup, baterainya full terisi, pencahayaan bagus. Nah sudah deh, itu direkam. Mbak mau buat video apa, mau bikin sesuai tema apa, direkam. Nah setelah itu Mbak download aplikasi perekam video. Kan macam-macam tuh aplikasinya, cari aja rekam video. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Otomatis kalau yang berbayar itu pasti fitur-fiturnya lebih banyak dong ya, terus nggak ada watermarknya gitu. Kalau misalnya yang gratisan biasanya ada watermarknya, fitur-fiturnya terbatas seperti itu. Sudah, masukkan video Mbak ke aplikasi itu, diedit-edit sendiri, lalu diposting di YouTube, dan jadilah. Jadi begitu ya, sekian pertanyaannya, sudah cukup semua. Jadi mungkin kalau kalian ada pertanyaan lain tentang bagaimana kehidupan di Belanda, bla bla bla, bagaimana caranya menghadapi mertua yang rewel, bagaimana menghadapi mertua yang rempong, silahkan tulis di komentar. Insya Allah nanti aku bahas kapan-kapan kalau ada waktu untuk take video. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai selesai. Nantikan channel-channel berikutnya karena masih banyak lagi bahasan menarik tentang kehidupan di Belanda maupun kehidupan di Indonesia. Insya Allah aku akan jawab sebaik-baik mungkin untuk menjawab keingintahuan kalian atau menambah wawasan kalian. Jadi terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Bye bye, ciao. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.